YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, banjir dari Gunung Lewotolok membuat warga dievakuasi ke kota Lewoloba, Flores Timur, NTT. Hingga kini korban meninggal dunia berjumlah 41 orang, sementara 27 orang masih dinyatakan hilang. Banjir bandang yang terjadi pada Minggu dini hari menghanyutkan puluhan rumah di Desa Wawala dan Tanjung Batu, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya menghanyutkan rumah warga, banjir juga membuat akses jalan di wilayah ini putus total. Dari data BPBD diketahui jumlah korban meninggal dunia sebanyak 41 orang, sementara 27 masih dinyatakan hilang. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, polisi, dan BPBD kini terus mencari puluhan korban yang masih hilang. Sementara korban yang selamat dievakuasi ke kota Lewoloba, Kabupaten Flores Timur. Dan kita akan melihat bagaimana situasi terkini di sana, apakah memang pengungsi apalagi di sana tercukupi kebutuhannya. Ya, kita akan tanyakan, apalagi ini beberapa korban yang diduga meninggal dunia masih belum ditemukan. Kita akan tanyakan langsung informasinya. Dari sana ada Bupati Flores Timur, Pak Antonius Hubertus Hajon. Selamat siang, Pak Antonius. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Antonius, bagaimana pencarian korban yang masih hilang sejauh ini? Ya, bencana yang terjadi di Kabupaten Flores Timur itu ada di Pulau Adonara ya, dan tersebar di 7 desa, 4 kecamatan ya. Korban yang hilang itu jumlahnya 70 orang yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Dari 70 itu sudah ditemukan 43 orang. 27 orang masih terus kita lakukan pencarian. Baik, Pak Anton, apa Demikian, upaya pencarian yang dilakukan? Karena memang masih banyak puluhan lainnya yang harus dicari, Pak Anton. Bagaimana? Ya, upaya pencarian kemarin memang kita menggunakan peralatan manual karena banyak akses jalan di Pulau Donara itu mengalami kerusakan ya. Tadi malam kita sudah mulai turunkan alat berat di 2 titik ya, dan hari ini kita akan tambahkan lagi sehingga akses jalan dan juga proses pencarian korban itu bisa terus dilakukan. Demikian. Baik, Ibu. apakah kendala yang terjadi di lapangan untuk pencarian korban yang masih dinyatakan hilang, Pak Anton? Ya, memang seperti tadi saya sampaikan bahwa bencana ini menyebabkan kerusakan akses ya, akses jalan darat dan juga akses laut karena gelombang. Akses laut karena gelombang, kita mengalami kesulitan untuk menuju ke titik-titik lokasi. Demikian juga akses jalan darat ini terputus karena jembatan-jembatan yang mengalami kerusakan ya, sehingga kita mengalami kesulitan. Dan baru tadi malam kita sudah mulai mengakses dengan alat berat ke beberapa titik, 2 titik ya. Sementara ada sekian titik itu belum bisa karena keterbatasan peralatan dan juga kesulitan menuju ke titik lokasi. Demikian Ibu kendala yang kita hadapi berkaitan dengan proses pencarian bagi korban yang belum kita temukan. Oke, apa upaya yang dilakukan pihak Anda untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, termasuk akses jalan yang tidak bisa dilalui? Ya, memang kita harus mutar lewat jalan yang membutuhkan waktu yang jauh lebih tinggi ya, sehingga sementara kita menggunakan akses jalan yang lain. Untuk membuka akses yang rusak kembali ini tentu kita butuh penanganan cepat ya, butuh jembatan yang bisa terpasang dengan cepat ya, itu untuk mempercepat akses menuju ke titik-titik rawan dan juga akses transportasi antar wilayah di Pulau Adonara. Baik, Pak Anton, kalau untuk distribusi bantuan bagaimana di sana? Apakah juga terkendala di lapangan? Bagaimana kondisi pengungsinya? Ya, memang kita sudah membuka beberapa posko kemarin sore. Ya, kita sudah membuka beberapa posko untuk menyiapkan bantuan bagi para pengungsi. Ya, karena jumlah pengungsi memang cukup banyak, sekitar 1.100 orang. Dan itu kita tempatkan di beberapa titik yang ada di desa-desa tetangga
dari lokasi kejadian. Baik, apakah desa-desa tetangga ini cukup aman ditempati pengungsi begitu mengantisipasi banjir susulan yang mungkin saja terdampak di titik-titik posko pengungsian ini? Bagaimana, Pak? Ya, semuanya tidak bisa kita duga lebih pasti ya, Bu ya, karena bencana ini hujan dan angin sekaligus ya, sehingga setidak-tidaknya di desa-desa tetangga itu lebih aman daripada desa yang terjadi pada saat ini. Setidak-tidaknya lebih aman pada kondisi ini. Oke, Pak Antonius, apa informasi yang Anda bisa berikan penyebab dari banjir bandang yang terjadi selain cuaca buruk? Apakah lingkungan di sana juga termasuk menjadi faktor banjir bandang yang terjadi? Ya memang kalau Flores Timur itu kan geografi topografinya itu kan perbukitan dan gunung ya Pak ya. Luas daratan itu atau luas kita itu laut, langsung naik bukit, langsung gunung. Itu jadi perkampungan itu ada di dataran rendah itu sedikit, lebih banyak ada di dataran perbukitan. Ini kondisi-kondisi yang memang menyebabkan kalau bencana menjadi cepat ya. Dan memang kondisi yang paling memungkinkan terjadinya ini adalah cuaca, Pak. Karena cukup ekstrim ya, hujan dan angin dalam beberapa hari terakhir ini. Baik, terima kasih Bupati Flores Timur Antonius Hubertus sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Presiden Joko Widodo menanggapi bencana banjir dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang menelan korban jiwa hingga puluhan orang tewas. Presiden telah memerintahkan jajarannya untuk segera menggelar tanggap bencana dan mengimbau warga waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut, dan saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini. Untuk itu, saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana serta penanganan dampak bencana.